yang generasi kedua, rangka dudukannya ini lebih kokoh karena dia memiliki 2 tulang dibanding yang generasi pertama hanya memiliki 1 tulang. Apakah tanahnya keras atau sudah gembur? Kalau yang tanah yang sangat keras, posisikan gigi 1 di depan. Kemudian tanah yang 2 kali bajak, misalkan gigi 2, atau yang sudah gembur diposisikan gigi 3. Gitu ya, seperti berbelok begitu. Artinya dia akan menghasilkan guludan yang lebih rapih dan lurus pada saat menggunakan double ditcher. Begitupun juga seperti rek ya atau garu, itu seperti itu. Nah, jadi itu fungsi utama dari 4-wheel drive. Terus bagaimana dengan harganya? Per saya syuting hari ini, teman-teman bisa lihat harganya di sini. Video ini sebagai referensi untuk memilih dan menentukan pilihan produk sesuai dengan kebutuhan dengan membandingkan spesifikasi, fitur, karakter, harga, dan benefit yang ditawarkan dari setiap produk yang dibandingkan. Halo Sobat Teman, selamat datang kembali lagi dengan saya Rizky Maulana dari Firman Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas perbandingan FTI 2010DE ini dibandingkan dengan FTI 2010DE ini. Versi kedua, generasi kedua. Seperti apa perbedaannya? Jangan lupa untuk klik subscribe dulu. Oke, sekarang simak terus. Dalam video sebelumnya, saya sudah mereview FTI 2010DE generasi kedua. Saya sudah mereview beberapa perbandingan sebenarnya ya, tapi secara singkat dan yang paling mencolok saja. Di video kali ini, saya akan membandingkan lebih detail dari segi desain, penggunaan, fitur, implement, dan lain-lainnya. Untuk itu, simak terus video ini sampai habis supaya teman-teman tidak kelewatan akan informasi dari video ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu overview secara singkat penggunaan dari kedua mesin ini. Kalau kita tahu, ini adalah mesin traktor 4 roda versi mini. Teman-teman sudah pada tahu semua ya, karena traktor ini sangat viral dan dicari petani-petani seluruh Indonesia yang memiliki lahan yang luas, lahan datar, lahan kering, maupun di sawah-sawah dangkal. Secara penggunaannya, kedua mesin ini sama ya, dengan tipenya juga sama. Tipenya FTI 2010DE. Berbeda, kalau yang ini ada angka Romawi 2 di belakangnya, itu menunjukkan bahwa yang ini sebelah kiri saya adalah generasi kedua. Tapi secara penggunaan itu sama. Dari segi penggunaan seperti membajak di ladang yang kering yang keras, itu keduanya sama-sama tangguh. Kemudian di lahan yang luas, keduanya sama-sama cepat dan efisien. Kemudian di sawah-sawah dangkal, keduanya juga sama-sama efektif dan cepat untuk di sawah yang sangat luas. Jadi ini semua sama penggunaannya, tidak ada perbedaan di penggunaannya. Hanya beberapa desain dan fitur yang akan saya bahas dalam video ini selanjutnya. Kita masuk dari perbedaan desain. Kalau kita lihat secara sepintas dari depan, ini perbedaannya ada sedikit perbedaan, tidak banyak. Saya akan bahas satu-satu dari mulai depan ke belakang. Yang pertama, segi mesin, ini tidak ada perbedaan sama sekali ya. Tidak begitu signifikan, hanya ya ini cuma beda warna saja lampunya. Tapi lampu yang digunakan yang generasi kedua ini sudah menggunakan LED. Kalau yang generasi pertama masih halogen. Kemudian sama-sama terdapat lampu sen kanan dan kiri, kemudian mundur ke belakang. Oke, di sini yang berbeda. Jarak antara baterai pada generasi pertama ini lebih dekat dengan mesin dibanding dengan yang generasi kedua. Jadi ini lebih jauh supaya menjaga baterai tahan dari hawa panas mesin. Nah, makanya yang generasi pertama ini disarankan untuk meletakkan triplek di sini supaya hawa mesin tidak langsung kena dengan baterai gitu ya. Jadi ini upgrade-nya gitu. Oke, kemudian mundur ke belakang sini secara setir ini sama aja. Oh ya, by the way, unit ini sudah dipakai keliling Indonesia kurang lebih hampir 5 bulan. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri secara desain ini sudah pudar warnanya dan pada banyak lecet gitu, tapi masih sanggup digunakan. Oke, sekarang kita lanjut. Dan yang generasi kedua, kalau kita lihat di sini, ini ada klakson, oke, yang digunakan untuk mobilisasi pada saat berjalan. Oke, kemudian segi transmisi berbeda, nanti akan saya jelaskan lebih detail. Di belakang sini, tempat duduk juga berbeda. Yang generasi pertama, bentuknya seperti ini, langsung besi. Walaupun besi, ini masih tetap nyaman, karena saya sudah sering sekali menggunakan ini. Ditambah lebih nyaman lagi pada di generasi kedua, pakai busa gitu ya. Nah, untuk maju mundurnya, ini mudah sekali, tinggal pencet di sini dan bisa maju mundur. Nah, berbeda yang generasi pertama, dia harus dikendorkan di bagian bawah sini. Baru dia bisa maju dan mundur gitu ya. Dan lagi
yang generasi kedua, rangka dudukannya ini lebih kokoh karena dia memiliki 2 tulang dibanding yang generasi pertama hanya memiliki 1 tulang. Selanjutnya masih di sini kita akan ke area belakang sedikit. Di belakang tempat duduk memiliki handle lagi yang dapat digunakan pada saat teman-teman menaik atau menurunkan bukit gitu ya. Nah, berbeda seperti yang generasi pertama, dia hanya handle-nya seperti ini, tapi sama-sama terdapat kopling tangan untuk berjalan gitu ya. Kemudian ke area bawah sama-sama menggunakan ban karet dengan model seperti ini, ban karet mati. Yang berbeda hanyalah di ban karet belakang, ia memiliki diameter yang berbeda. FTI 2010 DE yang versi kedua diameternya di sini, dan yang ini diameternya seperti ini. Oke, jadi itu secara desain seperti itu aja. Sekarang kita akan langsung masuk ke perbandingan spesifikasi. Sebenarnya segmen perbandingan spesifikasi ini seharusnya tidak ada, karena memang tidak ada perbedaan spesifikasi pada kedua tipe ini. Yang hanya berbeda yaitu ya generasi keduanya saja. Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi. Jadi kode mesin ini menggunakan mesin diesel bertenaga 10 HP dengan torsi yang sangat besar, menggunakan bahan bakar solar yang efisien. Jadi seperti itu. Kemudian lebar bajaknya sama, dan penggunaannya juga sama, dan spesifikasi lainnya sama. Sekarang kita akan masuk ke spesifikasi berbeda, yaitu segi fitur. Ini adalah segmen yang paling penting karena perbedaan dari kedua mesin ini paling signifikan pada saat segmen ini. Oke, sekarang kita akan masuk bagian pertama, yaitu sistem transmisi di bagian depan. Secara fisik, transmisi di bagian depan ini, teman-teman bisa lihat berbeda. Berbeda dari segi bentuknya dan juga dari segi gigi yang dimilikinya. Oke, kalau teman-teman bisa lihat yang versi yang pertama seperti ini, dan versi yang kedua seperti ini. Nggak cuma itu ya teman-teman, kalau kita lihat di versi yang pertama, dia memiliki 2 percepatan maju dan 1 percepatan mundur. Hanya itu saja. Nah, yang versi kedua ini berbeda. Dia memiliki 3 kecepatan maju dan 1 kecepatan mundur. Cara penggunaan nanti saya akan jelaskan lebih detail. Selanjutnya kita lihat ke belakang lagi. Segi konstruksi penghubung antara bagian depan dan belakang juga berbeda. Seperti ini. Yang generasi kedua lebih kokoh dibanding dengan generasi 1 seperti ini. Terlihat bentuknya tidak begitu tertutup atau ya tidak begitu kokoh terlihatannya. Tapi teman-teman, ini sudah terbukti sangat tangguh gitu ya. Ya teman-teman sendiri yang sudah pernah memiliki ini juga pasti tahu ya. Kemudian kita menuju ke belakang, transmisi belakang juga berbeda. Harus perhatikan teman-teman. Versi kedua atau generasi kedua, dia memiliki keterangan gigi, jalan, netral, dan bajak. Oke, jadi ada 3, jalan, netral, bajak. Kalau yang generasi pertama ya, kita sudah tahu gigi 1, netral, dan gigi 2. Oke, sekarang kita akan masuk dari segi transmisi ini, cara penggunaannya. Kalau kita tahu, yang versi pertama, untuk membajak di ladang keras, gigi belakang harus di posisi pertama, dan gigi depan harus posisi pertama juga. Walaupun gigi belakang gigi 1, gigi depan gigi 1, tapi memiliki rasio yang berbeda. Artinya, rotari depan ini akan lebih cepat berputar dibanding dengan ban belakang yang berfungsi untuk menahan laju pada saat membajak gitu ya. Jadi ban depan ini akan lebih cepat putarannya dan menghasilkan bajak atau olahan, sedangkan ban belakang ini untuk menahan ya, walaupun gigi belakang 1 dan gigi depan 1 begitu. Untuk bekerja yang lebih cepat lagi, misalnya di lahan yang agak gembur misalnya, langsung aja dipindahkan gigi depan ini pada posisi 2. Artinya putaran di depan ini lebih cepat lagi dibanding yang gigi 1. Sistem transmisi yang versi kedua ini berbeda teman-teman. Ya, ini perhatikan sekali lagi, ini berbeda. Pada saat teman-teman mau membajak di lahan yang keras, posisikan gear belakang ini di posisi bajak. Dan gigi depan teman-teman bisa sesuaikan apakah tanahnya keras atau sudah gembur. Kalau yang tanah yang sangat keras, posisikan gigi 1 di depan. Kemudian tanah yang 2 kali bajak misalkan gigi 2, atau yang sudah gembur diposisikan gigi 3. Gitu ya. Rasio gear pada saat gigi belakang posisi bajak ini stuck di situ aja. Artinya sama seperti yang generasi pertama itu rasio gearnya gigi 1 belakang. Ini juga sama gigi 1 di belakang. Gitu ya. Jadi tinggal diatur aja di sistem transmisi depannya. Nah, kalau kita lihat itu perbedaannya hanya ada 3 percepatan saja di depan ya. Tapi ini yang berbeda. Kalau kita tahu di generasi pertama, pada saat teman-teman rubah posisi gear belakang ke gigi 2, artinya di gear belakang ini rasionya juga lebih cepat dibanding gigi 1. Oke. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk berjalan. Fungsinya untuk berjalan di gigi 2 belakang dan gigi 1 depan. Tapi walaupun berjalan, ada sedikit perbedaan rasio antara depan dan belakang. Pada saat berjalan itu ada sedikit efek membajak di depan. Artinya kalau kita bandingkan
rasionya tidak 1:1, belakang 1, depan 1,2 misalkan gitu ya. Jadi lebih cepat sedikit gitu. Itu fungsi untuk berjalan. Berbeda dengan yang generasi kedua. Di sini tidak ada gigi 2, tapi ada jalan atau 4-wheel drive. Pada saat teman-teman semua memindahkan posisi belakang ini ke jalan atau 4-wheel drive, artinya ya sudah, ini adalah sistem 4-wheel drive. Empat-empatnya sama rasionya, jadi 1:1 gitu. Posisi gigi depan ini tidak ngaruh sama sekali. Artinya pada saat di gigi pertama ya udah jalannya pelan, di gigi kedua jalannya cepat, gigi ketiga jalannya lebih cepat lagi untuk transportasi. Tidak ada perbedaan rasio depan dan belakang. Pada saat teman-teman semua mengubah ban ini pakai rotari, dia tidak ada efek membajak, hanya berjalan karena 4-wheel drive gitu ya. Itu perbedaannya. Nah, untuk apa sih gunanya 4-wheel drive? Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Kalau tadi saya contohkan kedua mesin ini menggunakan di ladang yang kering, bagaimana dengan di sawah atau di sawah dangkal? Penggunanya sebenarnya sama ya teman-teman. Kalau yang di generasi pertama, teman-teman sudah tahu sendiri, untuk membajak ini di gear belakang gigi 1, gear depan gigi 1 atau gigi 2. Terus kalau membajak lebih cepat lagi, seperti biasa, gigi belakang gigi 2, gigi depan gigi 2. Jadi 2 dan 2. Ini juga sebenarnya sih sama, hanya dia tidak dalam posisi 4-wheel drive, hanya dalam membajak saja, posisi membajak gitu. Jadi tinggal membajak saja, gigi belakang gigi 1, gigi depan gigi 1, gigi 2, gigi 3, tergantung kebutuhan itu. Oke, tapi harus diperhatikan nih, kedalaman sawah ini tidak bisa lebih dari 45 cm ke atas gitu ya. Jadi ini maksimal kurang lebih 45 cm. Itu harus diperhatikan. Jadi jangan teman-teman mau beli mesin ini tapi sawahnya lebih dalam dari itu, udah ini akan kesulitan gitu teman-teman. Kalau yang tadi saya singgung 4-wheel drive, itu fungsinya buat apa? Oke, yang pertama, kalau generasi pertama ini pada saat teman-teman semua pakai ban karet kemudian berjalan di tanah yang menaik atau menurun ataupun di guludan, mungkin agak kesulitan karena yang berjalan hanya di ban belakang saja. Ban depan ini tidak berjalan. Dia ada bearing di depan sini, walaupun asnya berputar, tapi dia tidak memutar ban dan menjadikan torsi itu berjalan. Jadi hanya di belakang saja. Pada saat ketemu ladang yang bergulut, ini mungkin agak kepater ya, kalau bahasa ininya kepater, dia tidak jalan. Nah, itu fungsi 4-wheel drive pada FTI 2010DE generasi kedua. Jadi itu aman pada saat menanjak, menurun, ataupun di guludan yang tinggi. Karena dua ban ini itu sama-sama berjalan. Kalau kita lihat teman-teman, sebenarnya ban ini sama, ada bearingnya. Tapi kalau di generasi kedua ini dia ada seperti besi penahan, dia untuk memutarkan roda gitu. Artinya torsi yang dihasilkan as ini akan mengalirkan ke ban dan akhirnya empat ban ini berjalan. Jadi aman pada saat menggunakan di menanjak, menurun maupun di guludan. Itu fungsi pertama ya. Nah, sekarang kita akan masuk fungsi kedua. FTI 2010D ini memiliki aksesoris yang dijual terpisah seperti double ditcher, single ditcher, ada juga potato ditcher, ada juga rack frame atau garu. Pada saat teman-teman menggunakan, contohnya double ditcher ya, menggunakan dengan versi yang pertama ini atau generasi pertama, gigi belakang gigi 1, gigi depan gigi 1, walaupun sama-sama 1, ada perbedaan rasio di sini. Nah, pada saat menggunakan artinya ada sedikit membajak. Teman-teman pasti ada sedikit berbelok-belok gitu ya. Nah, jadi rod ditcher yang di belakang itu yang membentuk guludan itu tidak rata gitu. Nah, di sini kita akan tingkatkan menggunakan 4-wheel drive. Pada saat berjalan menggunakan double ditcher, roda belakang, roda depan ini kan sama berjalan ya. Jadi tidak ada rasio yang berbeda, artinya sama-sama jalan. Dia tidak ada efek seperti berbelok begitu. Artinya dia akan menghasilkan guludan yang lebih rapi dan lurus pada saat menggunakan double ditcher. Begitupun juga seperti rack ya atau garu, itu seperti itu. Nah, jadi itu fungsi utama dari 4-wheel drive. Sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir dan yang paling terakhir, yaitu konklusi atau kesimpulan. Jadi, kedua generasi ini, sebenarnya yang pertama, itu dia sama-sama dapat digunakan di ladang yang keras, yang kering. Kemudian dapat digunakan di sawah-sawah dangkal. Dan juga dapat digunakan beberapa aksesoris yang sama. Jadi itu persamaannya. Dan juga memiliki spesifikasi yang sama dengan mesin diesel yang sama-sama tangguh. Hanya saja perbedaannya beberapa fitur penggunaan yang ditingkatkan. Untuk dari segi transmisi berbeda, kemudian dari desain juga berbeda. Dan ya itu ya, sebenarnya yang paling penting adalah sistem transmisi yang ditingkatkan untuk menunjang pekerjaan teman-teman semua. Terus bagaimana dengan harganya? Per saya syuting hari ini, teman-teman bisa lihat harganya di sini.
Oke, seperti itu aja video saya kali ini. Kalau teman-teman semua masih penasaran yang generasi kedua ini, teman-teman boleh WhatsApp ke sini ya. Atau kalau mau komentar-komentar dulu, boleh. Dan teman-teman jangan lupa bagikan video ini untuk teman-teman semua yang sedang mencari traktor 4 roda mini dan ini ada perbedaannya. Oh ya, jangan lupa untuk klik subscribe channel YouTube Firman Indonesia supaya teman-teman semua update dari video-video Firman Indonesia. Dari saya, Rizky Maulana, dan sampai jumpa lagi.